Om Swastiastu, Bapak Ibu sarang sami, panglingsir sarang sami, sani banget wangang titiang. Kita berjumpa kembali dalam pembahasan rutin kita tentang Bhagavad Gita. Hari ini kita memasuki Astungkara, memasuki adian keempat sloka 31. Adhyaya ini terdiri dari 42 sloka. Kita sudah sampai di akhir daripada, hampir di akhir dari adhyaya niki. Mudah-mudahan nanti kita bisa mendalami lebih banyak lagi tentang hakikat daripada antara kombinasi antara karma dengan jenana. Seperti biasa, mari kita awali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama berdoa ke hadapan Ida Sang Yang Diwasa. Semoga pembelajaran kita pada hari ini ngamolihang kesidian untuk kita semua. Baik, kita awali dengan pawitri karana. Kawit ya. Tani manas sampai pamas. Apawitra Pawitra sarva wastang gatu piwa ya samare pundari aksam sabaya abhyantara suci Sri Vishnu Sri Vishnu Sri Vishnu. Seksama Bapak Ibu sareng sami, kita lanjutkan doa berikutnya. Om Tat Satiti Srimad Bhagavad Gita Upanishatsu Brahma Widyaya Yoga Sastre Sri Krishna Arjuna Samwade. Matur suksema, kita baca sloka yang ke-31 seperti biasa dengan nada priring sloka priring. Yadnya sista merta bujo. Yadnya sista merta bujo. Yanti Brahma Sanatana. Yanti Brahma Sanatanam. Nayam Loka Tyayadnya Sia. Nayam Lokos Tyayadnya Kutonya Kurusatama. Kutonya Kurusatama. Yadnya sista merta bujo. Yanti Brahma Sanatana. Tutup desain peninggal koma. Yanti Brahma Sanatana. Nayam Lokos Tyayadnya Sia. Nayam Lokos Tyayadnya Sia. Kutonya Kurusatama. Om Swastiastu. Mereka yang menikmati makanan suci dari sisa-sisa yadnya yang bagaikan amerta akan mencapai Brahman yang kekal. Ada foto Mama. Dunia ini saja pun bukan untuk ia yang tidak supaya muncul. melakukan yadnya. Apalagi dunia lainnya, Arjuna yang terbaik dari para guru. Bapak Ibu sareng sami,
sloka indah ini menegaskan kembali bahwa kita sebagai umat manusia tentu sudah biasa gitu ya berdoa sebelum kita menikmati makanan. Paling tidak seperti itu. Sudah biasa berdoa sebelum kita makan, sebelum kita minum. Dan kita sudah terbiasa mempersembahkan apa-apa yang akan kita nikmati terlebih dahulu kepada Sang Dewasa. Paling tidak setelah memasak kita ngaturang yadnya sese. Jadi ini keutamaan dan ini sebagai bentuk penegasan bahwa mereka yang menikmati makanan suci ada dari sisa-sisa yadnya ya, akan mencapai Brahman. Ini janji sastra. Ini janji sastra kita ya bahwa jangan dianggap remeh ketika kita makan lungsuran itu. Ya, ini saya nanti akan ada beberapa kritik menarik untuk kita simak bersama-sama di sloka 31 ini. Jadi rahasia yadnya sebagaimana telah disebutkan sebelumnya adalah pemahaman bahwa yadnya itu harus dilakukan sebagai bakti kepada Tuhan. Ini pertama. Dan kemudian sisanya kita ambil sebagai prasadam atau anugerahnya. Hanya saja ya, saya hanya joke aja. Ketika suatu hari saya menyuguhkan makanan, saya bilang ini makanan lungsuran, pasti nggak ada yang mau. Pengennya yang sukle gitu. Ya, pengennya yang sukle. Padahal kalau menurut sastra, makanan lungsuran itulah makanan yang paling baik. Ya, tapi orang ada yang sukle gitu. Padahal makanan yang hasil sisa persembahan itu justru adalah makanan yang utama menurut sastra. Kalau Bu Kade pasti pengennya yang sukle gitu, nggak mau yang lungsuran. Kalau saya bilang lungsuran, waduh nggak mau nih. Apalagi lungsuran, oh niki tataban, nah, lebih nggak mau lagi gitu. Ini persoalan ya. Saya sering sekali menghadapi di tengah masyarakat ketika ada otonan semisal gitu ya. Tiba-tiba, wah ini nggak boleh, ini ki makanan tataban itu. Ya, padahal sepanjang sepengetahuan saya, pas saat otonan itu, semua banten-banten itu dipersembahkan kepada Ide Sang Yang Dewasa gitu ya. Semua diayapkan Sang Yang Dewasa. Kita kemudian yang otonan itu sembahyang, nunasori nugrahan beliau gitu ya. Kemudian tiba-tiba ada yang bilang, oh niki tataban nggak boleh dimakan. Padahal itu tataban betare, bukan tataban yang diotonin. Nah ini pemahaman keliru yang saya kira perlu dibenahi ya. Bahwa sebenarnya semua persembahan itu kita sudah, semua banten-banten pada saat otonan itu adalah persembahan kepada Tuhan. Ya ini bahkan saya sering juga melihat ya mungkin kalau di luar Bali nggak ada masalah kita orang makan di tempat kremasi ya di Cilincing itu misalnya udah biasa. Tapi kalau di Bali orang makan di setre itu agak berat itu memang belum ngeklik lah gitu. Ini saya kira perlu ya dan dipastikan bahwa makanan yang utama adalah makanan yang sebelumnya sudah kita persembahkan kepada Tuhan. Melalui yadnya ya Pak Komang di Bandung gitu karena ngopi gitu ya paling tidak sebelum ngopi ngaturang kopi dulu kan gitu Pak Komang ya Pak Wahyu lah ini kalau di Bandung itu sebelum dia ngaturang kopi ya sebelum karena minum kopi ya akhirnya mempersembahkan kopi terlebih dahulu. Inilah yang kemudian akhirnya berkembang trennya orang itu akhirnya mempersembahkan rokok karena dia berasumsi saya ngerokok gitu ya akhirnya ngaturang rokok di pelinggih gitu. Jangan-jangan sampai nanti ketika dia minum bir akhirnya gebogannya berdaging bir kaleng juga gitu kan. Nah, asumsinya karena saya minum bir gitu kan. Nah, tapi ini juga tidak boleh menjadi legitimasi karena dia pecandu narkoba, akhirnya narkoba dipersembahkan dulu habis itu dia anggap sebagai prasadam gitu. Nah, ini ada kekeliruan juga gitu. Jadi namun demikian tidak semua sesuatu yang kita persembahkan kepada Tuhan itu kita bisa anggap seprasadam. Tentunya persembahan di sini adalah persembahan yang mengikuti aturan yang dianjurkan oleh susastra kita. Ya tidak serta-merta segala hal yang sebelum kita makan itu kita persembahkan dan kemudian itu menjadi prasadam. Ya. Nah ini penting ya. Ada istilah ngelungsur paice gitu ya. Ngelungsur paice setelah mempersembahkan kepada Tuhan. Paling enggak saya katakan tadi yadnya sese. Sebelum kita makan di rumah kita melaksanakan yadnya sese. Ini sumber sastranya ada di sini. Mengapa umat Hindu melakukan yadnya sese? Karena ini segala sesuatu yang sedang hendak dia nikmati dia persembahkan terlebih dahulu. Nah dalam pikiran mereka merenungkan bahwa perasaan bahwa Tuhan sebenarnya sedang
makan dari piring. Jadi makanya ada mantram yang sebelumnya kita bahas, Brahma Arpanam, Brahma Hawir, Brahmagno, Brahmana Hutam, Brahma Iwa Tenaga Antayam, Brahma Karma Samadina. Karena segala sesuatu ini adalah Tuhan, termasuk makanan yang ada di piring kita. Dan kita sedang memberikan dewa yang ada di deweke, Tuhan yang ada dalam diri kita. Gitu. Ya, 2 minggu yang lalu sudah kita bahas. Ya, ketika ya Bu Mangku mempersembahkan ayam betutu di pelingit, tiba-tiba ada meong di sana. Bu Mangku serta-merta secara seketika bilang, ulah tuh meong itu. Itu. Takut nanti dimakan oleh kucing. Akhirnya Tuhan berpindah ke hewan yang lebih kecil, ke lalar hijau. Begitu mau menikmati lalar hijau, Tuhan meresapi lalar hijau ini, mencek di jajagino nih, tapi membungkus di plastik. Akhirnya Tuhan urung juga nggak bisa menikmati jajagino itu. Akhirnya Tuhan menyelinap ke dalam diri manusia. Ya, setelah selesai persembahyangan, akhirnya barulah manusia itu bisa menikmati persembahan itu, prasadam itu. Itu makanya ada konsep dewa di deweke. Jadi kita sedang memberikan nikmat makanan kepada Tuhan yang ada dalam diri kita. Nah, dalam suasana hati yang sama, kita mempersembahkan pakaian kepada Tuhan. Ini juga harus berpikir tidak hanya makanan. Bahwa pakaian yang kita gunakan juga adalah prasadam, karunia dari Tuhan. Makanya pada saat ngodalin, kita ada istilahnya ngaturang rantasan, ngaturang tigasan, gitu kan. Ada wastra dan lain sebagainya. Ada wastram, busanam lah di sana. Makanya di Betara kita iring kebejian, mesucian, habis itu megentas wastra. Nah, demikian juga pakaian yang kita nikmati harus dipikirkan bahwa itu adalah sebenarnya karunia Tuhan. Ya, sehingga kita termasuk juga kita membuat pelinggih, ya, memasang gambar-gambar para dewa di kamar. Kemudian kita akan berpikir bahwa saya sedang tinggal di rumah Tuhan, di tempat suci. Makanya rumah kita itu adalah sesungguhnya adalah juga tempat suci. Karena di sana kita memasang pelinggih, pelangkiran, gambar-gambar suci. Harapannya agar rumah itu juga menjadi tempat suci. Nah, ketika benda atau kegiatan yang kita persembahkan sebagai hanya kepada Tuhan, nah sisa-sisanya ini adalah merupakan anugerah atau prasadam yang menjadi sumber kehidupan kita. Nah, ini yang harus direnungkan kita bersama, bahwa jangan kemudian selalu beranggapan bahwa makanan suklo itu jauh lebih berfaedah daripada makanan lungsuran. Kalau mengacu kepada dia sloka 31 ini, justru makanan lungsuran itu adalah makanan yang utama. Ya, tentu adalah makanan yang sudah kita persembahkan terlebih dahulu kepada Tuhan. Nah, paling tidak Bapak Ibu kita semua di rumah sebelum makan di meja gitu ya, harus berdoa lah minimal gitu. Karena selalu ada yang bertanya kepada saya, Pak Mangku, saya hari ini nggak masak. Masakan saya sudah saya dari kemarin di Magic Jar itu gimana? Apakah saya harus ngejot lagi? Ya tetap paling tidak kalau nggak ngejot ya kita berdoa. Ya, itu yang pertama. Jangan lupa untuk berdoa sebelum makan. Dan kalau ngejot, ya saya tahulah ibu-ibu ini biasanya kan udah disetok serundengnya untuk sebulan gitu. Ya, kalau ngejot itu paling nasi dikasih serundeng, kasih garam gitu. Padahal di hari yang sama dia makan Kentucky Fried Chicken gitu misalnya, atau makan hamburger gitu. Jadi apapun yang ada di rumah itu yang dipersembahkan. Jangan sampai kita makan hamburger tapi ngejotnya pakai garam aja terus gitu. Nah, ini juga pas saya kira. Jadi mari kita bersama-sama mengubah sesuatu yang kecil, yang sederhana dari kehidupan kita sehari-hari. Apapun yang kita nikmati, ya kita paling enggak kita sisihkan sedikit di samping piring kita. Ya kita doakan Om Atmu Tatu Atmu Sudamam Swahu Swasti Saru Dewa Saru Butuh Suku Pradana Nama Swahu. Setelah itu baru kita doa Om Amertadi Sanjiwani Nama Swahu. Baru kita nikmati makanan itu sebagai prasadam. Nah, itu caranya agar kita tidak menjadi pencuri terhadap karunia Tuhan ini. Saya kira itu renungan kita di sloka 31 niki. Ya, bisa dilanjut, Ji. Di sloka yang ke-32, Bapak Ibu sareng sami, Ewam bahu widayatnya. Ewam bahu widayatnya.
Witata Brahmano Mukhe. Wita Karma Janwiditan Sarwan. Karma Janwiditan Sarwan. Ewam Jinatwa Wimoksyase. Ewam Janatwa Wimoksyase. Ewam Bahu Widayatnya. Ewam Bahu Widayatnya. Witata Brahmano Mukhe. Witata Brahmano Mukhe. Karmajan Widitan Sarwan. Karmajan Widitan Sarwan. Ewam Jinatwa Wimoksyase. Ewam Janatwa Wimoksyase. Demikian beraneka ragam jenis yadnya tersebar di hadapan Weda, ya, atau yang diungkapkan oleh Weda. Ketahuilah olehmu bahwa semua ini lahir dari pekerjaan karma. Dan mengetahui ini kamu akan terlepas dari samsara lahir dan mati. Nah, ini harus direnungkan bahwa segala hal yang ada di dunia ini, ya, semua jenis-jenis yadnya yang sudah Bapak Ibu lakukan, kita lakukan di dunia ini, ya, yang setelah dijabarkan oleh susastra kita, oleh Weda, sesungguhnya itu adalah karma-karma yang sudah kita lakukan. Nah, ketika kita menyadari ini sebagai karma, sebagai yadnya, maka di saat yang sama kita sesungguhnya sudah diberikan peluang, sudah diarahkan oleh Tuhan untuk agar kita bisa terbebas dari samsara ini. Itu harus diyakini, kita harus yakini hal itu. Apa yang kita bisa dapatkan dari penjelasan 32 niki? Jadi salah satu sifat indah dari pustaka suci Weda kita adalah mengenali dan memenuhi berbagai macam sifat manusia. Ya, ini yang harus kita yakini bahwa sesungguhnya kitab suci Weda itu memberikan kita pemahaman holistik terhadap kehidupan kita. Terhadap kehidupan kita. Ya. Ini yang harus direnungkan. Ini yang harus kita yakini seyakin-yakinnya bahwa kitab suci Weda mengenali, mengajarkan kita tentang holik, hal ihwal yang berkaitan dengan macam dan sifat karakter manusia. Hal ini juga menegaskan bahwa setiap manusia sesungguhnya equal di hadapan Tuhan, setara, sejajar, tidak ada manusia yang lebih tinggi, lebih rendah. Ini harus dipahami. Salah satu buktinya apa? Ketika Pak Nengah, ya, Wiryarse dan Semeton Sarang Sami datang ke pura, tidak ada yang nengkleng, tidak ada yang nyongkok, semuanya duduk bersama, bersila dan bersimpuh. Itu sebagai salah satu bukti bahwa kita di hadapan Tuhan sama. Apapun namanya. Siapapun kita di luar daripada itu. Begitu kita menghadap Tuhan, kita yang membedakan hanya quality kita. Kualitas bakti kita. Nah, dengan demikian berbagai jenis yadnya telah dijelaskan untuk berbagai jenis pelaku. Ada bakti, ada karma, jenana, raja, ada yang ekstrovert, ada yang introvert, kan gitu kan. Kalau yang ekstrovert mungkin akan mencari Tuhan di luar dirinya. Melalui ngayah, kepura, sembahyang, tirta yatra, ya. Kemudian melalui dana punya dan sebagainya. Tetapi yang introvert, dia akan melaksanakan yadnya ke dalam. Bertapa, berjapa, meditasi, yoga, berpuasa, ya, merenung, dan lain sebagainya. Jadi semuanya yadnya itu dikupas habis dalam susastra kita di dalam Weda. Sehingga ada ungkapan indah di dalam Hindu. Hindu is not fixed price. Jadi saya mengutip ungkapan penglingsir saya, Suwargi Hidup Betara lepas Pak Madelanus di Cilincing. Beliau selalu mengatakan gitu kepada saya. Hindu is not fixed price. Hindu itu tidak harga mati hanya untuk satu golongan tertentu. Hanya untuk satu level kesadaran tertentu.
Hindu adalah seperti laksana samudra luas yang akan bisa menampung segala jenis aliran sungai yang masuk ke dalamnya. Atas Hindu adalah rumah gadang seluruh kebijaksanaan. Beliau akan memberikan, Hindu akan menjadi tempat yang sangat indah bagi seluruh level kesadaran evolusi manusia. Ya, baik yang jenana kanda maupun yang karma kanda, baik yang bakti karma jenana raja, bahkan kepada orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Hindu memberikan pemahaman, bahkan mereka yang beraliran materialistik sekalipun. Ya, Hindu memberikan hak yang sama seperti halnya matahari menyinari bumi ini secara merata, tidak pernah pilih kasih apakah dia beragama, apakah dia tidak beragama, apakah dia orang jahat, apakah dia orang baik. Matahari memberikan sinarnya merata kepada seluruh alam semesta ini. Demikianlah Weda memberikan penjelasan kepada kita. Nah, benang merahnya bahwa kita harus melakukan yadnya dengan pengabdian. Nah, ketika kita mengatakan diri saya sedang beryadnya, saya sedang berkarma, maka sesungguhnya yang harus ditegaskan ke dalam diri kita adalah bahwa apa yang saya lakukan itulah sebagai pengabdian, sebagai persembahan saya kepada Tuhan. Itu yang tidak boleh tidak ada. Ketika kita sudah bisa menyatakan, mendeklar bahwa apapun yang saya lakukan adalah sebagiannya dan sebagai persembahan kepada Tuhan, itulah sesungguhnya puncak daripada pencapaian kita sebagai manusia di dunia. Nah, dengan pemahaman ini, seseorang tidak akan dibingungkan lagi oleh berbagai instruksi, ajaran, anjuran, ajakan, wejangan, larangan yang dijelaskan di dalam Weda. Dan dengan melakukan yadnya tertentu yang sesuai dengan sifatnya, seseorang akan dapat dibebaskan dari material. Ini sudah kita bahas minggu yang lalu, bahwa walaupun dia menekuni ajaran bakti, maka dia akan mendapatkan kemurnian dengan jalan bakti itu. Ya, seperti doa indah kita di dalam Kramaning Sembah bait yang kedua, ada mantra bukti mukti warapradam. Jadi Tuhan itu akan memberikan bukti dan muktinya sesuai dengan jalan yang kita tempuh, sesuai dengan jalan kualitas daripada bakti kita. Nah, itu harus direnungkan demikian, bukti mukti warapradam. Siapapun dewa yang dipuja, siapapun betara yang dipuja, ya ke arah manapun mereka memuja Tuhan, mereka akan bisa dibebaskan dari ikatan material. Kalau hal itu kita lakukan semata-mata sebagai yadnya kepada ide sang yang dewasa, dengan menyadari bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang bukan miliknya dan bukan Tuhan itu sendiri. Pemahaman kita harus kita bawa ke sana. Tanpa itu kita hanya akan berputar-putar gitu ya. Nanti lagi Dek Wayan Wiryastini akan bilang, ini milikku, itu milikmu. Ini karena aku, itu karena dirimu. Nanti biarkanlah kita dengan ya di rumah. Jangan sampai itu. Jadi ketika kita menyadari bahwa segala sesuatu ini adalah karunia Tuhan, mengalir melalui badan saya, mengalir melalui badan Anda, maka tidak ada yang harus kita perlu perdebatkan dan kita perebutkan. Itu yang kira nih. Lanjut, Ji, Dewa. Ya, sloka 33, Bapak. Nah, ini juga menegaskan kembali. Ini yang akan ditegaskan lagi. Sreandrawya maya diadnya. Jenana yadnya parantapa. Sarwam karma kilam parata. Sarwam karma kilam parata. Nani pari sama piate. Sreandrawya maya diadnya.
Jenana yadnya parantapa. ayatnya parantapa. Sarvam karma kilam parata. Jenane parisamapyate. Persembahan korban suci atau yadnya berupa pengetahuan adalah lebih agung sifatnya daripada korban suci atau yadnya dalam bentuk benda-benda berupa apapun juga. Oh Arjuna, sebab segala pekerjaan dengan tak terkecualinya memuncak di dalam kebijaksanaan. Bapak Ibu sareng sami, sloka ini memberikan kita pelajaran bahwa apapun yang kita lakukan, ya, apapun yang kita persembahkan, ya, yad karasi, yad asnasi, ya. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita persembahkan, tat arpana, mat kurisya temat arpana. Jadi persembahan itu kepada Tuhan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan atas nama yadnya, endingnya harus mampu menjadikan kita pribadi yang lebih bijaksana. Ya, menjadi orang yang lebih rendah hati, menjadi orang yang humble. Jangan sampai gitu ya, seusai kita melaksanakan niatnya gara-gara sudah bisa bikin pulau gembal, ya mestinya kita menjadi orang yang lebih rendah hati, tiba-tiba menjadi orang yang semakin sombong. Ini tidak boleh terjadi. Ya. Jangan sampai gara-gara kita sudah bisa menyelesaikan Bhagavad Gita sampai adhyaya yang ketiga, kemudian merasa diri menjadi orang yang lebih spiritualis, menjadi orang yang lebih beragama daripada orang lain. Setiap kali kita selesai melaksanakan aktivitas keagamaan, maka setelah itu kita harus hadir menjadi pribadi yang lebih bijak. Itulah puncak daripada perjalanan kita melaksanakan yadnya. Gitu. Jangan sampai yadnya itu justru menimbulkan kesombongan-kesombongan bentuk lain dalam kehidupan kita. Nah, dalam hal ini Krishna menempatkan yadnya itu yang dijelaskan sebelumnya dalam perspektif yang tepat. Dia memberitahu Arjuna bahwa adalah baik ya melakukan tindakan pengabdian secara fisik, tetapi itu tidak cukup. Jadi memang baik kita sembahyang, kita berjapa, kita yadnya sese, medana punya, tirta yatra, semua hal-hal itu sangat baik sekali, gitu, sangat mengutama sekali. Tetapi itu tidak cukup. Ya, apa seperti itu, acara ritual, puasa, menyanyi, mengucapkan mantra, dharma yatra, semuanya baik. Tetapi jika tidak dilakukan dengan pengetahuan, itu hanya aktivitas fisik belaka. Ya. Kalau tanpa pengetahuan, makanya di dalam Manawa Dharma Sastra jelas dikatakan iksa sakti desa kalah dadwa gitu. Iksa itu kita harus apapun yang kita lakukan harus tahu tujuannya. Apa yang ingin saya dapat, apa yang saya ingin capai, kemana saya harus mengarah ketika saya melakukan yadnya ini. Itu yang pertama. Yang kedua, sakti kemampuan. Kemampuan mengetahui, kemampuan pemahaman kita terhadap apa yang akan kita lakukan. Jangan sampai kita ingin melakukan sebuah yadnya, sebuah ritual, sebuah kegiatan, tapi kita nggak memiliki kemampuan untuk memahami apa yang akan kita lakukan. Nah, ini penting. Ya. Nah, makanya penting betapa pentingnya pengetahuan kita dalam melakukan sesuatu. Itu disebut dengan sakti. Jadi sakti itu bukan hanya kemampuan finansial, tapi juga kemampuan memahami hakikat yadnya akan kita lakukan. Nah, kegiatan mekanis seperti itu lebih baik ya daripada tidak melakukan apa-apa. Memang benar kita mayadnya, ya kita bersembayang, berjapa, bermeditasi, petita yatra itu memang sangat baik daripada kemudian kita tidak melakukan itu gitu ya, sebagai orang yang beragama. Tapi tidak cukup untuk memurnikan pikiran, tetapi hal itu belum cukup bisa memurnikan pikiran kita. Nah, oleh karena itu kemudian Bhagavad Gita menjelaskan kita bahwa Arjuna, bahwa pengorbanan yang dilakukan dalam pengetahuan lebih tinggi daripada pengorbanan materi. Sloka 33.
Artinya apa? Bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu harus didasari dari pengetahuan. Ya. Sekarang, coba sekarang. Bagaimana caranya kita bisa puja Trisandi dengan baik kalau kita nggak punya pengetahuan tentang Trisandi? Bagaimana mungkin saya bisa Kramaning sembah dengan baik kalau saya tidak memiliki pengetahuan tentang Kramaning sembah? Tentu hal pertama yang harus dilakukan adalah kita mengetahui apa sih Kramaning sembah, apa sih puja Trisandi, apa sih manfaatnya dan sebagainya. Jadi kita tidak, kalau itu tidak kita miliki, maka kita tidak ubahnya seperti robot. Kita hanya milu-milu tuwung gitu, orang Bali bilang, hanya ikut-ikutan saja. Oh, orang Kakangin saya ikut Kakangin, nanti kalau nggak saya ikut ke timur, nanti saya dianggap orang tidak beragama. Nah, kalau saya ke pura nggak bawa gebogan 1 meter, nanti saya dianggap kurang beragama. Saya kira itu, jadi perlu pengetahuan untuk melakukan itu. Nah, ada pesan, nah ini penting ya, saya pernah, saya contohkan saya pernah pada suatu hari, tiba-tiba saya mendapatkan hadiah dari teman gitu ya. Waduh, bungkusnya menarik sekali, sangat indah. Sampai-sampai kemudian saya tidak berani untuk membuka bungkus hadiah itu, karena kalau saya berpikiran saya sangat takut sekali membuka hadiah itu, karena saya takut merusak bungkusnya gitu. Karena bungkusnya sangat indah sekali. Sampai saya memiliki malas untuk membuka bungkus hadiah itu karena saking indahnya bungkusannya gitu. Ya. Pasti Bapak Ibu pernah mengalami itu, dapat hadiah, bungkusannya bagus. Bahkan kita untuk membuang bungkusannya kita Bu Winnie senyum-senyum baru saya bilang ada bungkusan indah itu. Nggak dibuang, nggak berani dibuang bungkusan itu saking indahnya, apalagi diberikan oleh orang yang mungkin disayangin. Waduh, bungkusnya indah sekali. Buka saja supaya tahu isinya. Nah, itu Pak Mundra sudah membukanya. Mestinya kita sebagai orang bijaksana jangan berhenti di bungkusnya. Orang Bali bilang payuk perungpung misi berem. Nah, sering juga ada kejadian kita dapat kiriman tiba-tiba ya bungkusannya biasa-biasa saja, tidak menarik dan lain sebagainya. Kemudian kita akhirnya menjadi acuh tak acuh. Padahal di dalamnya dikasih mungkin ada emas berlian ya Pak Tet Mundra ya. Nah, gitu. Nah, ya. Gitu. Nah, ini begitu juga dengan susastra kita gitu ya. Kita sering sekali ya, menjustifikasi seseorang itu dari bungkusnya, dari pakaiannya, dari penampilannya. Nah, ini yang kita seorang bijaksana jangan berhenti di bungkus luarnya. Tapi kita harus oprekin, kita harus buka ungkap-ungkapin sokasinya. Siapa tahu di dalamnya ada nektar, ada mutiara, ada berlian yang bisa justru nilainya lebih tinggi. Inilah yang dimaksud oleh sloka 33 ini. Jangan hanya berhenti di tataran ritual, tapi kita harus cari hakikat dari apa yang kita lakukan. Biar kita seperti orang Bali, payuk perungpung misi berem. Yang kita cari adalah beremnya, bukan mempersoalkan payuknya yang berbeda-beda itu. Nah, ini tentu tugas kita adalah jangan berhenti di bungkusnya. Kita harus buka, walaupun bungkus itu indah sekali. Kita buka. Kita harus ketahui apa sih isi dari bungkusan itu. Ritual adalah yang membungkus filosofi daripada ajaran leluhur kita. Ya, sama seperti saya katakan, kenapa sih orang Bali mempersembahkan bunga? Orang akan menghina, oh orang Bali mempersembahkan bunga. Ya, kok menyembah pohon, kok menyembah batu, tapi karena dia melihat bungkus luarnya, tidak tahu isi dalamnya. Nah, kita sebagai orang Hindu kan harus berani, tidak hanya berhenti di tataran hanya mempersembahkan bunga, menyembah sembahyang menghadap pohon, menghadap batu. Kita harus tahu isinya dalamnya. Inilah yang memerlukan kepengetahuan. Nah, itu yang dimaksudkan oleh sloka ini. Dan orang-orang yang sudah bisa melakukan ini, kalau sudah didasari dengan pengetahuan, dia akan hadir menjadi orang yang lebih bijak, yang lebih arif, yang lebih humble, dan lain sebagainya. Itu yang dimasukkan oleh sloka 33 itu. Oke, yang kira nih ke Bapak Ibu sareng sami. Oke, dilanjut ya, yang 34. Oke, yang sloka yang 34 Bapak Ibu sareng sami. Enggak juga. Kadwi di pranipatena. Ya. Hari prasena sewaya.
Upadeksyang tite Padeksyang tite jenanam. jenanam. Nina nina statwa darasina. Jenanina satwa darsina Tadwidi pranipatena. Tadwidi pranipatena. Pari prasnena sevaya. Upadeksyang tite jenanam. Jenanina satwa darasina. Jenanina satwa Ketahuilah pengetahuan ini dengan penuh hormat dan kerendahan hati. Dengan cara tekun bertanya dengan penuh pengabdian. Orang bijaksana yang dapat melihat kebenaran akan memberi petunjuk padamu tentang pengetahuan Atma ini. Bapak Ibu sareng sami, sloka 34 ini sebenarnya memesankan kita 3 hal kepada kita agar kita bisa mengetahui tentang pengetahuan Atman. Ya, dan apa yang harus kita lakukan agar kita bisa memiliki pengetahuan tentang diri kita sendiri? Tentu ini yang menjadi pertanyaan kita. Apa yang harus kita lakukan? Nih, sloka 34 ini paling tidak memberikan kita 3 clue atau 3 hal ya yang harus kita bisa renungkan. Jadi mendengar bahwa pengorbanan harus dilakukan dalam pengetahuan. Ya, tadi kita bilang di 33 mengatakan bahwa karma yoga jenana itu harus kita lakukan dengan pengetahuan agar kita bisa menjadi orang bijaksana. Pertanyaan alaminya berikutlah, bagaimana kita bisa memperoleh pengetahuan spiritual itu? Bagaimana saya bisa mendapatkan pengetahuan tentang diri saya sendiri? Nah, kemudian dari sloka 34 ini kemudian kita dapatkan jawabannya. Yang pertama, ya, dekati guru-guru kerohanian. Bertanya kepada para pemangku, para sulingge, ya, para acarya, ya, para orang-orang sepuh kita, siapapun mereka, ya, jangan terbelenggu oleh soroh. Sepanjang dia adalah orang-orang yang kita menurut ukuran kita miliki adalah orang-orang kerohanian, ya kita bertanya kepada siapa saja seperti doa kita. Om anu badra kertawayantu wiswata, kebenaran itu bisa datang dari siapa saja. Apalagi kemudian orang itu kita anggap sebagai orang-orang yang memahami tentang seluk-beluk kehidupan kerohanian. Apakah pedanda, apakah pemangku, apakah acarya, apa guru agama, dan lain sebagainya. Yang kedua, ya, mintalah darinya dengan ketaatan. Makanya kita kalau Bu Kade datang ke gereja pasti penuh etika, petang lu guru ratu pedande, titiang tangki, wenten lungsur titiang. Karena itu penuh ketaatan. Ya, penuh rasa hormat, rasa respect. Jangan datang ke gereja, lu pedande. Saya minta pedande gini. Dia ngupah pedande mungkin, wah ngupah pedande cara belelengan ngupah pedande gitu misalnya. Ya, jadi ya perlu etika, perlu sasana, ya perlu kata. Bagaimana caranya kita memohon pengetahuan? Seperti halnya kita pergi ke sekolah. Nah kemudian ketiga melakukan yadnya kepadanya. Ya saya Mas Tungkare gitu ya. Sampai hari ini banyak banyak orang yang melakukan yadnya kepada saya. Ya pertama ada orang resi yadnya. Yang kedua yadnya yang dia lakukan. Ya, mau yang ajak berdiskusi seperti hari ini. Jadi ada semeton ada 52 orang mau yang ajak berdiskusi. Itu sudah merupakan yadnya kepada saya karena saya diberikan kesempatan untuk belajar lebih banyak dari orang lain. Gitu. Ini yadnya ya. Jangan sampai saya dianggap jadi saya sedang belajar. Jadi yadnya yang Bapak Ibu berikan kepada saya ya karena kita bisa diskusi itu yadnya yang utama. Jadi kita melakukan yadnya kepada mereka sesekali ya kepada sulinggih gitu ya. Jangan hanya mersiannya hanya pada saat beliau mau putang upekara saja. Gitu. Ini yang masih kurang di Hindu. Sekali-sekali rutin lah seperti kita ngejot di rumah, rutin kita bisa lakukan. Ya, Bu Kade misalnya sebulan sekali gitu ya. Misalnya melaksanakan resiannya ke pemangku yang ada di Rawamangun.
kepada Sulinggih yang ada di sana gitu. Itu perlu kita lakukan. Karena kita mendapatkan, karena setiap hari Sulinggih itu berdoa untuk kita. Ya. Nggak pernah bilang Sulinggih itu, tapi dalam puja Surya Setawonya, Surya Sewananya pagi-pagi, beliau selalu berdoa begini. Om balu wardi sakti karanam martyun jaya saswasta morogadi ke saya. Ya Tuhan, semoga Engkau melimpahkan kekuatan balu wardi sakti karanam, ya kemampuan kesehatan kepada umat manusia gitu. Ini doanya untuk kita itu. Nggak ada beliaunya Sulinggihnya minta doa untuk dirinya sendiri. Semua untuk alam. Martyun jaya saswastem, semoga umat saya tidak ada yang meninggal karena hal yang tidak jelas. Ya, berdoa beliaunya ayu wardi asu wardi pradnyan supesriya darmu sentana, semoga umatnya bahagia, darmu sentana wardisce santute, biar damai umatnya. Wah, itu doa rahasia, doa para Sulinggih kita tiap pagi begitu doanya. Ya kita cuman merasa kalau Sulinggih itu ya kalau muput baru ngatur orang daksina. Nah, itu kurang ya. Ya mestinya kita melakukan itu secara rutin. Ya, ini yang kurang kita di Hindu ya. Sehingga banyak orang pengelisir kita itu ya seperti itu. Nah, kemudian di dalam Uddhava Gita itu dijelaskan demikian ya oleh sastra kita. Akal jiwa diselimuti oleh ketidaktahuan dari kehidupan yang tak berujung. Diselubungi dengan kebodohan. Intelek tidak dapat mengatasi ketidaktahuannya hanya dengan usahanya sendiri. Seseorang perlu menerima pengetahuan dari orang suci yang menyadari Tuhan yang telah mengetahui kebenaran mutlak. Itu sebabnya kita sering nangkil ke gereja. Ya, jangan nangkil ke gerejanya pas ada saat perlu pengotonin, mau lu bulanin gitu. Ya sering-seringlah datang ke gereja karena gereja itu tempat kita belajar agama. Ya. Salah satu tugas daripada seorang pemangku, seorang Sulinggih ada namanya sang penadahan desa. Tempat orang untuk bertanya gitu ya. Jadi sering-sering datang ke gereja, jangan takut sama pedanda gitu. Pedanda kok ditakutin. Wah, ten berani tiang nangkil pedanda nanti salah ngomong. Ya pakai bahasa yang santun, Om Swastiastu Ratu Pedanda. Saya mau bertanya pakai bahasa Indonesia. Kan Bu Kade udah kenal tuh pedanda di Celduk, bilang pedanda bapake gitu kan. Oh, bapake gitu. Nah, ini. Itu pedanda yang sudah moderat ya yang saya kenal gitu. Nah, itu penting. Jadi kita perlu ya 3 hal, dekati guru-guru kerohanian, bertanya kepada mereka, minta dengan minta dengan ketaatan dan lakukan yadnya kepadanya. Artinya silakanlah itu. Saya kira Bapak Ibu sudah bisa menjelaskan, bisa mendescribe. Ini yang kemudian dari inilah kemudian kita akan bisa mendapatkan pengetahuan tentang diri kita sendiri. Ya. Kita perlu bertanya kepada orang lain. Saya pribadi masih sampai saat ini masih bertanya kepada banyak orang. Pada penglingsir di tiang di Bali, dimanapun, pada Romo tiang di Tengger, kita bertanya banyak hal. Karena banyak sesuatu yang tidak kita ketahui. Kita perlu bertanya. Itu yang kira Niko penjelasan 34. Lanjut, Ji. Nah, di 34 ini juga, ya, jelaskan kitab suci Weda menasihati kita berulang kali dengan pentingnya, betapa pentingnya guru spiritual. Ya, betapa pentingnya ada orang yang akan membimbing kita. Di dalam Chandogya Upanishad, ini Upanishad ya, kitab seruti, bukan kitab tafsiran. Ini kitab wahyu. Dijelaskan sana, Acaryawan Purusa Weda. Hanya melalui seorang guru kita bisa memahami Weda itu seperti apa. Ya, walaupun mungkin ya kita memiliki kecerdasan intelektualitas, tetapi ada beberapa hal yang mungkin kita tidak ketahui makna filosofi yang ada di balik daripada pengetahuan Weda itu. Ini Chandogya ya, bukan tafsiran, ini bukan kitab tafsir. Tapi ini kitab wahyu, kitab seruti. Acaryawan Purusa Weda. Ya, Acaryawan Purusa Weda. Jadi hanya melalui seorang guru kita dapat memahami Weda. Kemudian Sankara mengutip kembali ya tulisan beliau di dalam tulisan Sangkarascarya. Salah satu anugerah Tuhan yang paling murah hati adalah ketika dia membawa jiwa berhubungan dengan guru sejati. Jadi kita itu kalau sudah diberkati oleh seorang guru kerohanian gitu ya, oleh didikse oleh pedanda gitu, rasanya kok gimana gitu, kayak Bu Kade Anjani itu setiap kali habis mewinten tuh pasti beda rasanya gitu. Nah kan itu, jadi setiap kali kita disentuh oleh hidup Pandita, oleh Sulinggih, itu adalah merupakan anugerah terbesar karena kita akan merasa memiliki hubungan, memiliki
memiliki gampang untuk berhubungan dengan Tuhan. Makanya ada doa yang indah. Nah, dalam proses perpengetahuan secara spiritual kepada siswanya sangat berbeda dengan proses transfer pengetahuan material. Pengetahuan material kita bisa dapatkan di bangku kuliah 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun. Tapi pengetahuan spiritual itu tidak bisa serta-merta, tidak semudah itu. Dia membutuhkan seperti yang di bawahnya. Om namame smaranam, om padame saranam. Ya, dan guru kerohanian, guru yang paling tertinggi adalah tentu Ide Sang Hyang Widi Wase, ya. Tentu itu yang penting. Kepada beliaulah kita harus Om namame smaranam dan Om padame saranam. Yang artinya demikian, ya Tuhan, semoga hamba selalu dapat mengingat namamu di dalam hatiku gitu. Om namame smaranam. Kemudian Om padame saranam. Ya Tuhan, semoga hamba selalu bisa bersujud di kaki padmamu, ya, di altarmu, di pelinggihmu, ya, di hadapanmu gitu. Ini harus kita lakukan, ketundukan ini, yang penyerahan diri seperti ini yang akan memungkinkan kita menerima karunia ilmu pengetahuan dari guru yang paling tinggi, yaitu Tuhan itu sendiri, yaitu dengan selalu mengingat namanya di dalam hati dan selalu bersujud kepada beliau. Sujudnya penuh bakti, jadi nggak asal-asalan sekedar membakti, nyakup panglimu, enggak, tedun, itu bukan hanya itu saja. Ya. Bukan hanya sekedar menyembah, tetapi memang benar ada ketundukan hati di dalamnya untuk melakukan itu. Ini mantra ini sangat indah. Ya, saya ambil ini dari Guru Stotram. Om namame smaranam, om padame saranam. Ya Tuhan, semoga hamba dapat selalu mengingat namamu di dalam hatiku, dan semoga hamba selalu bisa dapat bersujud di hadapanmu. Ini adalah merupakan saripati daripada ketundukan kita kepada Tuhan, kepada guru-guru alam semesta. Itu yang kira nih. Lanjut dikit lagi. Sloka yang ke-35, Bapak Ibu sareng sami. Yadnya tuana punar moham. Ya tuana punar moham. Wam yasya si Pandawa. Evam yasya si Pandawa. Yena butanya sesena. Yena butanya sesena. Raksya siatmanya domai. Raksya domai. Yadnya tuana punar moham. Yadnya punar moham. Ewam yasya si Pandawa. Evam yasya si Pandawa. Yena butanya sesena. Yena butanya sesena. Raksya siatmanya tomai. Raksya siatmanya tomai. Dengan apa yang kau ketahui tentang pengetahuan ini, engkau tidak akan jatuh lagi di dalam keadaan bingung seperti ini. Wahai Pandawa, dalam ini Arjuna, sebab dengan pengetahuan Atma ini, engkau akan melihat semua ciptaan dengan tanpa terkecuali di dalam dirimu yang sejati dan di dalam aku. Nah, ini ketika kita sudah memiliki kebijaksanaan yang seperti itu, kita akan bisa melihat yang ada di dunia ini adalah seperti melihat diri kita. Dan tentu akan bisa melihat Tuhan di dalam setiap ciptaannya. Nah, inilah puncak daripada pencapaian kesadaran kita. Kapan kita akan bisa melihat bahwa diri kita dengan diri orang lain itu sebagai tatwamasi, ya, sebagai wasudaya wa kutumbakam, bahkan sebagai aham brahma asmi, sebagai Tuhan itu sendiri, ya. Nah, pada saat itulah sesungguhnya kita sudah merdeka, sudah mencapai kesempurnaan hidup.
Ya, kalau saat ini ya Titiang, kita semuanya masih memiliki bioparenting hidup ya tentu belum bisa mampu memasuki pemahaman dunia seperti itu. Tapi kita nggak boleh berhenti. Kita tetap harus berusaha untuk mencapai itu. Ya, sesekali kita tetap masih merasa berbeda dengan orang lain, merasa lebih pintar dari orang lain dan sebagainya. Bahkan bukan hanya itu saja, bahkan ada orang merasa dirinya lebih minder dari orang lain, kemudian merasa tidak tahu apa-apa daripada orang lain. Itu juga tidak baik. Ya. Apa yang bisa dipesankan oleh sloka 35 ini kepada kita adalah bahwa sama seperti kegelapan yang tidak pernah bisa menelan matahari, maka demikian pula ilusi tidak akan pernah bisa lagi mengalahkan jiwa yang pernah mencapai pencerahan. Dalam Vedanta dikatakan demikian, Tad Brahma Paramam Padam Sada Pasyanti Suraya. Mereka yang telah menyadari Tuhan selalu berada di dalam kesadaran Tuhan. Ini Vedanta ya. Ini penting. Jadi Tad Brahma Paramam Padam Sada Pasyanti Suraya. Jadi mereka yang telah menyadari Tuhan selalu berada dalam kesadaran Tuhan. Jadi kemanapun ya, ingat Sang Yang Widi, kemanapun kita sedang merasa diri kita bersama Tuhan. Kita tidak pernah merasa sendiri, kita tidak pernah punya rasa takut, rasa khawatir, karena kita menganggap saya bersama Tuhan. Makanya orang Bali bilang, nak sami ngelah widi. Kan gitu kan, percaya kan, sami nak ngelah widi, tapi kita dalam beberapa hal ingsap kalau kita ngelah widi gitu. Ya, apalagi sudah takut karena pandemi ini, ingsap widi ini jekaden itu. Ya, seolah-olah kita tuh dicengkram oleh ketakutan itu sendiri. Padahal kita yakin bahwa saya punya widi. Gitu. Mengapa kita nggak kembali lagi kepada widi itu? Kan ada orang sakit baru ngalih widi. Niko terlambat pun patut. Saya tadi menulis begini ya, indah. Mudah-mudahan bisa dimaknai. Ketika kita datang kepada Tuhan pada saat menderita, Tuhan tentu akan memberikan anugerahnya kepada kita. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan pada saat kita sedang bahagia, tentu Tuhan akan lebih berkarunia kepada kita. Nah, itu kira-kira bahasanya begitu jadinya. Mantap. Jangan sampai kita mencari Tuhan pada saat sudah sakit lah baliannya aliang, purunnya abang dak sini, nebusin sana, nebusin sini. Pada saat sehat dia konyang memerek TV, ngesak gitu. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Begawat gitu kan begitu, orang cari harta, orang sakit cari ilmu, orang bisa Ya, yakti Pak Dut, yakti. Nah, di bawah ilusi maya kita melihat dunia ini terpisah dari Tuhan dan menjalin persahabatan atau permusuhan dengan manusia lainnya. Tergantung apakah mereka memuaskan atau merugikan kepentingan kita itu. Nah, itu alamiah ya. Nah, kalau menguntungkan kita anggap semeton, kalau merugikan jak musuh. Ini teorinya teori utility kegunaan. Sepanjang dia berguna, ya kita baikin. Kalau udah nggak berguna, kita tendang gitu. Misalnya begitu. Ya. Nah, pengetahuan sejati yang datang dengan pencerahan mengubah perspektif dan visi kita tentang dunia. Orang suci yang telah tercerahkan melihat dunia sebagai energi Tuhan dan memanfaatkan apapun yang datang kepada mereka untuk bakti kepada Tuhan. Mereka juga melihat semua manusia sebagai bagian dari Tuhan dan bersikap welas asih terhadap semua orang. Nah ini konsep tatomasi ada di sini. Wasudewa ada di sini. Wasudewa Kutumbakam ada di sini. Karena kita akan melihat Tuhan di dalam setiap pribadi orang. Itu sehingga kita memiliki legitimasi untuk memblaming orang, menjudge orang, apalagi kemudian mendiskriminasi orang. Nah, Hanuman dalam Ramayana ya mengatakan gini, saya melihat bentuk Dewa Rama dan Dewi Sita di setiap orang. Jadi saya melipat tangan dan memberi hormat kepada semua orang. Nah, karena dia biasa melihat bahwa Rama dan Sita itu ada di setiap orang, sehingga kepada siapapun dia bertemu, dia ucapkan Om Swastiastu. Kan. Kalau makin kan kita bilang Om Swastiastunya agak nunduk-nunduk kalau sama pejabat itu, sama petanda, bungkuk-bungkuk kita. Tapi kalau sama orang lain bisa tangan kita sebelah, Swastiastu gitu. Tangan kita nggak lagi penganjali tapi bilang Swastiastu. Ya, kadang-kadang Omnya lupa gitu ya. Harusnya kan Om Swastiastu ya Tuhan, semoga Engkau memberikan keselamatan kepada orang. Tapi sekarang ada Omnya hilang. Swastiastu. Nah, semoga selamat. Ya. Jadi kita lupa menyertakan Tuhan di dalam mantram Swastiastu itu. Mestinya tetap lengkap Om Swastiastu dengan penuh ketundukan. Karena kita sedang menghormati Atman yang ada dalam orang itu. Ini penting kita rubah sedikit-sedikit ya. Walaupun sekarang di dunia modern,
tapi ada beberapa etika yang tetap tidak boleh kita tinggalkan. Itu yang kira Nike. Baik, satu sloka lagi Bapak biar yang selesaikan sampai 36. Nah, ini puncaknya ada di sini. Ya, nanti lanjutannya 37 nanti kayaknya Bu Komang yang lebih paham nanti ya. Api cedas si pape biar. Ya. Api cedas si pape biar. Tarwe biar papakrat mana. Tarwe biar papakrat mana. Tarwam jenana plawe naiwa. Sarwam jenana plawe naiwa. Brajinin namsan tira siasi. Rajinan tira siasi. Api cedas si pape biar. Api cedas si pape biar. Tarwe biar papakrat mana. Sarwe biar papakrat mana. Sarwam jenana plawe neiwa. Sarwam naiwa. Burajinam santira siasi. Burajinam santira siasi. Meskipun engkau adalah orang yang paling berdosa, pape ya, di antara semua orang-orang pendosa, ya, engkau akan dapat mengarungi lautan kejahatan hanya dengan biduk pengetahuan atma ini. Jadi walaupun saat ini kita adalah orang yang paling berdosa, tetapi ketika kita sudah punya pengetahuan tentang itu, maka dengan pengetahuan itu kita akan bisa berhenti untuk melakukan dosa itu. Itu maksudnya. Jadi kita bisa melakukan dosa karena kita tidak tahu, karena kita avidya. Tapi ketika kita sudah memiliki pengetahuan, tentu kita tidak akan melakukan dosa itu lagi. Contoh sederhana, sebelum kita tahu bahwa tentang COVID ini misalnya, kita jadi ampah dan campah, kan begitu kan, menganggap bahwa COVID ini tidak ada. Akhirnya kita nggak pakai masker, nggak social distancing, nggak pernah mencuci tangan dan sebagainya. Akhirnya kena. Ternyata ini penyebabnya kenapa saya bisa kena COVID, karena saya nggak pakai masker, nggak cuci tangan, dan saya nggak social distancing. Nah, begitu kita memiliki pengetahuan utuh tentang COVID ini, akhirnya kita menjadi tidak lagi melakukan kesalahan yang kedua gitu loh maksudnya. Akhirnya kita bisa terbebaskan dari dosa itu. Nah, itu maksudnya seperti itu. Sama seperti, saya tadinya nggak tahu sembahyang. Bagaimana caranya sembahyang yang benar, yang mana namanya amustikarana, yang mana namanya dewa pratiste, asana yang bagus itu bagaimana, pranama yang baik itu bagaimana. Akhirnya kita sembahyangnya ya asal-asalan aja, yang penting saya sembahyang. Nah, begitu akhirnya kita memiliki pengetahuan, akhirnya kita tahu tata cara sembahyang orang Hindu yang benar, yang baik adalah seperti ini. Sehingga kita tidak melakukan kesalahan-kesalahan kembali. Itu yang dimasukkan oleh sloka 36 ini. Nah, keberadaan material seperti lautan luas, di mana seseorang diombang-ambingkan oleh gelombang kelahiran, penyakit usia tua, ya, kematian, dan sebagainya, tidak bisa kita hindarkan. Itu pedoman hidupnya. Suka, duka, larupati, itu pedoman hidup. Nah, energi material membuat setiap orang mengalami 3 kesengsaraan di dunia ini. Ini yang menyebabkan kemudian kita mengalami 3 penderitaan, 3 kesengsaraan di dunia ini. Yang pertama ada namanya adiatmika klesa, ya, adiatmika klesa, yaitu kesengsaraan karena tubuh dan pikiran sendiri. Ya, kita minum alkohol berlebihan, ya. Di tubuh kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma kepatuhan, norma-norma kenormalan hidup. Ya, mengkonsumsi makanan terlalu pedas, walaupun enak, akhirnya diare. Nah, itu disebut dengan adiatmika klesa. Jadi kesengsaraan yang kita buat dari diri kita sendiri. Karena misalnya kita mengkonsumsi dan sebenarnya begadang terus-menerus dan sebagainya. Kemudian namanya
Baterainya lo kelihatan kedengaran putus-putus. Ngebet. Putus-putus ya. Lo back ya. Kesengsaraan karena hidup. Nah, seperti saat ini ada virus kesengsaraan karena makhluk. Sampura terputus kayaknya Jingge. Nah, seperti halnya banjir bandang dan lain sebagainya. Nah, itu disebut dengan adi daiwika klesa. Jadi hal-hal yang menyebabkan kita menderita karena lingkungan. Ya, pandemi seperti saat ini ya. Termasuk juga lingkungan di mana kita tinggal tidak sehat dan sebagainya. Dengan tetangga, dengan yang lainnya. Nah, dalam keadaan ikatan material ini tidak ada kekuatan apapun, ya. Tidak ada kekuatan, tidak ada keleluasaan bagi jiwa kita ketika kita mengalami kesengsaraan ini, baik karena diri kita sendiri, karena makhluk lain, maupun karena lingkungan. Jiwa kita akan terikat dari proses lahir hidup mati, lahir hidup mati, lahir hidup mati, terus begitu, terus berputar terus. Ya, surga neraka, lahir hidup mati seperti itu. Nah, pengetahuan tentang kebenaran akan menjadi perahu kita untuk menyeberangi lautan materi ini. Makanya kita perlu berpengetahuan. Itu pentingnya mengapa kita perlu meningkatkan kualitas SDM kita. Ya, sumber daya manusia kita, bukan sing demen memace SDM itu ya. SDM itu bukan sing demen memace gitu ya. Ya, kita harus meningkatkan sumber daya. Itu perlu kita membaca gitu. SDM itu selag memace, jadi bukan sing demen memace. Jadi melakukan karma sebagai yatnya kepada Tuhan. Ini akan membebaskan kita, akan memberikan kita pengetahuan itu. Nah, dengan demikian ilmu pengetahuan ini adalah sarana untuk menolong kita dari belenggu materi ini. Nah, dan ini sangat sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Katha Upanishad. Di sana dikatakan bahwa ya, terangi kecerdasanmu dengan pengetahuan sejati. Kemudian dengan kecerdasan yang tercerahkan, kendalikan pikiran yang tidak terkendali untuk menyeberangi lautan material dan mencapai Tuhan. Jadi artinya apa? Bahwa ya, kita perlu belajar. Nah, apa yang kita lakukan sampai ke Adya 4 Sloka 36 hari ini ada dalam rangka itu. Dalam rangka belajar, mempelajari bukan melajari orang lain, tapi belajar tentang diri kita sendiri. Ya, kita gunakan Bhagavad Gita, Sarasa Musaya, dan kitab-kitab suci yang lainnya sebagai perahu kita untuk menemukan kebenaran. Ya, tanpa kita pernah membacanya, tanpa kita mendiskusikannya, maka kita tidak akan pernah tahu, oh ternyata isi Bhagavad Gita itu seperti ini. Selama ini kita mungkin mereka-reka menganggap bahwa oh Bhagavad Gita tuh nanti aliran ini. Waduh, saya juga kaget juga karena saya setiap hari ada WA masuk, Pamanku ikut aliran ya. Iya, yang ikut aliran kebenaran. Setiap hari ada masih seperti itu karena mereka ternyata nggak pernah baca dan sebagainya, hanya dengar dari tetangga, dari media sosial, baca dari media sosial. Nah, kita tidak boleh menjadi orang-orang skeptis seperti itu, hanya melihat kayak tadi ya, melihat bungkus luarnya. Kalau orang Jawa bilang ngoncei, once itu harus ngoncei, ngeleke itu bahasa kasarnya sekali orang Jawa bilang. Jadi dia harus dikupas habis dan kemudian kita menikmatinya. Ya, kita sudah pernah cerita tentang hal ini. Gitu. Jangan sampai kita menjadi orang yang memperdebatkan kenapa mangga itu matang, kenapa mangga itu pihak ketiga yang memungut mangga matang itu, dia yang mengupasnya, dia yang mencucinya, dia yang menikmatinya. Kita habis energi kita hanya untuk berdebat dan tanpa pernah kemudian menikmati saripati daripada sarinya pengetahuan ini. Saya bilang Jyotisar, jadi saripati daripada sarinya pengetahuan itu harus kita diskusikan melalui kegiatan-kegiatan seperti ini. Dan Astungkara kita masih difasilitasi oleh Kemenkrab untuk melakukan ini sampai ke seri yang ke-48. Jadi ada 48 kali pertemuan kita hari ini. Ya, yang kira nih ke Aji Dewa yang dapat yang sampaikan beberapa hal bahwa betapa pentingnya kita meningkatkan pengetahuan kita, jenana kita. Hanya dengan pengetahuanlah kita akan bisa menyingkap tabir daripada rahasia kehidupan ini. Hanya dengan pengetahuanlah kita akan memungkinkan kita untuk menyeberangi lautan samsara ini dengan penuh sukacita. Yang kira nih ke kata kunci terakhir yang saya bisa sampaikan. Matur suksema yang kembalikan Kaji Dewa. Om Santi 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 Om. Susma Pemangku, sangat luar biasa penjelasan soal karma, doa dan lain-lainnya. Suksma juga Bapak Ibu yang sudah hadir hari ini
tadi sempat menyentuh 53 orang. Terima kasih Bapak Ibu sudah berbagi, sharing, dan juga mungkin berdoa bersama di momen yang bagus ini. Mohon izin untuk mengisi link absen ada di link chat. Jadi nanti absen ini akan berguna untuk nantinya kita terbitkan sertifikat bila hadir di 70%, kehadiran di total di AIA 4. Oke, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya atau memberikan masukan atau mungkin sharing terkait AIA 30 sampai 36 dan lain-lain. Silakan. Boleh yang mendahului? Pak Haji Dewa silakan. Dewa milu. Semua niki. Om Swastiastu sareng sami. Om Swastiastu. Swastiastu Ji. Niki sloka yang sebenarnya sangat berat, yang tidak bisa hanya dicermati dengan kecerdasan fisik semata. Seperti halnya dikatakan dalam ayat terakhir tadi. Sloka 436. Jadi di sana dikatakan sebenarnya kondisi kita itu bukan masalah apakah kita itu orang jahat. Dengan memahami tentang Atman, semua itu jadi sirna. Gitu. Sirna itu betul-betul tanpa bekas, bukan hanya sekedar seperti halnya Yudhistira yang sedikit juga akan mengalami neraka gitu. Tidak seperti itu. Artinya apa? Artinya untuk bisa memahami atau mendapatkan kondisi seperti yang diungkapkan dari ini yang biasanya paling sering kita lakukan sehari-hari itu di 431 melakukan yadnya gitu. Melakukan yadnya yang benarnya itu nanti bisa seperti apa gitu. Nah itu kalau kita tidak mengetahui tentang pengetahuan Atman, apalagi tidak mendapatkan informasi tentang apa-apa yang diketahui oleh Atman, maka semua itu cuma jadi sekedar cerita, sekedar konsep yang tak tersentuh gitu. Artinya apa? Pada kesempatan usia kita yang masih cukup bagus, mungkin cukup panjang ini, rasanya perlu kita ketok semprong gitu, mengeluarkan segala sumber daya yang kita punya, baik itu materi maupun ya termasuk ngetokang keinginan, kehendak gitu untuk bisa mendapatkan pengetahuan ini atau paling tidak menemukan guru yang telah menyadari hal ini. Nah tanpa itu jangankan sampai ke 435 gitu ya, 434, yang 431 pun kita hanya sekedar ya, walaupun mungkin ada yang merasa sudah cukup bagus dalam beriatnya, tapi sebenarnya itu urusannya cuma soal neraka dan sorga aja. Yadnya kita tuh hanya mengantar kita hanya sampai pada tempat-tempat yang sementara dan bawa kita kembali lagi lahir ke dunia ini. Jadi mau nggak mau segala kemampuan, kondisi yang kita miliki sekarang ini dicurahkan untuk mengetahui pengetahuan tentang Atman itu sendiri. Hal lain itu hanya pendukung dan sarana saja. Nanti di sloka-sloka berikutnya akan lebih keras lagi kita diingatkannya gitu. Untuk kemana kita mestinya, termasuk dalam berdiskusi itu arahnya nanti akan kemana. Enten numun suksemo. Suksemo Tuan Haji. Niki sudah men-pressure kita gitu. Jadi sudah menukik ya. Jadi kalau selama ini kan ya kita melakukan ini kan masih ada istilahnya untung rugi itu kan Tanjing. Masih. Oh, kalau saya melakukan ini kan saya dapat ini. Kalau saya tidak melakukan ini, saya akan kena ini. Nah, saya kira tadi apa yang disampaikan oleh Pak Haji Dewa itu sudah menukik, ya. Udah istilahnya cara tiang itu udah pecut, udah cemeti, bertaruh di trunyan itu, bertaruh berutuk itu udah cemetinya udah kalau kena itu udah langsung lempuyangan gitu. Nah, saya kira ini mudah-mudahan menjadi trigger untuk kita semua ya. Yang sampai kemudian kita senang bermain di permukaan. Mayatnya bilang tulus tapi masih ngengkok di belakangnya gitu. Ya Bu Mangku di Palembang dia sering ngambul itu kalau habis mayatnya itu kan, misalnya kayak begitu. Ya mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Misalnya. Ya jangan sampai kemudian gara-gara hanya hal-hal kecil kemudian kita kemudian menjadi ngambul seperti itu. Yang kira nikah apa yang disampaikan oleh Haji tadi ya terkait dengan ya pencarian kita tentang diri kita tentu tidak cukup kita lakukan hanya diskusi. Ini apa yang kita lakukan dalam diskusi ini hanya sebagai
wacana awal bahwa kita memiliki kewajiban untuk ngoprekin diri kita sendiri, untuk menelisik diri kita sendiri. Dan bagaimana caranya? Ya tadi sudah dijelaskan. Ya, kita harus mencari orang yang memang paham tentang seluk-beluk ini. Tidak ada cukup hanya ini diskusi ini hanya untuk membuka cakrawala pengetahuan kita bahwa Weda, pengetahuan Bhagavad Gita, Sarasama saya, dan kitab-kitab yang suci lainnya itu memberikan kita peluang, memberikan kita arahan, guidance lain agar kita mau memasuki hal itu sesungguhnya. Gitu. Caranya bagaimana? Tentu itu adalah Upanishad. Duduk dekat dengan guru. Nggak bisa kita dapatkan dengan diskusi-diskusi verbal seperti ini. Itu harus benar-benar istilahnya face to face, ya, datang kepada orang-orang yang benar tercerahi. Nggak bisa kita lakukan. Istilahnya cara orang Bali bilang, mesti ngatur orang bakti pengulam dulu kepada orang yang akan kita mintain pengetahuannya gitulah. Ya, yang kira saya sangat setuju dengan Haji. Mungkin semeton yang lain yang persilakan. Silakan miliki dunia media diskusi niki. Ada Bung Made Supartini di Cirebon ya, yang beliau banyak bergelut dengan orang Sunda Wiwitan. Itu mungkin beliau bisa memberikan pencerahan kepada kita bagaimana orang di Kuningan, di Indramayu melaksanakan aktivitas kerohaniannya. Ya. Taris Bu Made Supartini semeton titiang di Cirebon. Kembali seperti ini dipanggil. Ya, di mana beliaunya ini? Oh, beliaunya masih di luar kali. Nggih. Ada Pak Nengah mungkin nih, pengelisir titiang ini. Ada Pak Nengah Wirdiase yang perlu dapat pencerahan nih dari beliaunya nih. Swastiastu. Pak Nengah, Reris. Nggih, Pak Mangku. Dari poin pemahaman tadi yang di depan itu sangat baik sekali. Di awal tadi kan kami melihat Pak Mangku menyampaikan agak ramai ruangan kami ini, Pak. Nggih, apa-apa Pak, masih terdengar kok. Jadi sesuatu iadnya itu harus diberikan kepada semua umat. Sebelum kita mempersembahkan dulu kan gitu tadi disampaikan gitu. Itu sangat baik sekali, tapi di sisi lain di umat kami ini kan ada sangat krusial sekali. Di samping menghadurkan ayatnya memang baik seperti itu penyampaian tadi, memang harus kita persembahkan dulu baru kita prasadam kan gitu. Tapi di sisi lain dalam pemberian pada saat pemangku ngantap, selesai ngantap itu, kita kan diberikan suatu percikan tirta. Tapi ada pemahaman di umat kami itu bahwa harus pemangku puro itu yang memberikan tirta, bukan pemangku pendamping. Begitu pemangku pendamping memberikan tirta, ada umat kami itu rasanya risih dan menolak tirta itu. Bahkan tirta itu sudah disucikan dengan mantra-mantra suci. Bagaimana kita menyikapi masih ada pemahaman umat kami itu sedikit sempit seperti itu. Bagaimana Pak Mangku? Coba berikan pemahaman kami ini di daerah ini supaya nanti bisa memberikan pemahaman yang baik kepada umat kita semua. Terima kasih. Semua pandangan yang kira begini ya, terkait dengan hal itu di banyak tempat kejadian-kejadian seperti itu ada. Bahkan ada orang yang tidak mau diketisin oleh Jero Mangku. Lanjut Pak. Terputus sepertinya Pak Mangku Danu. Sebentar Bapak Ibu mungkin ada yang mau sharing dulu sambil menunggu Pak Mangku Danunya join lagi. Silakan. Ya, mungkin boleh saya ikut nimbrung dari apa yang ditanyakan oleh Pak Nengah tadi. Silakan Ji. Suksmo, tapi ini terkait dengan pemahaman semata, jadi tidak harus diikuti. Karena memang kita nggak bisa pungkiri strata di dalam masyarakat kita itu masih sangat
kental sekali. Ketika ada orang yang menolak seorang pemangku ngetisin dia, ya kitanya sendiri yang harus belajar menerima dengan lebih legowo gitulah. Kita harus memberikan karena itu menyangkut keyakinannya dia. Yang menyangkut keyakinan itu sama sekali nggak bisa diapa-apakan. Jadi kita nggak bisa debatkan keyakinan seseorang gitu terhadap apa yang dia rasakan gitu. Kecuali dia yang meminta bagaimana kalau saya begini bagus nggak? Nah itu boleh kita memberikan masukan. Tapi ketika dia memang nggak, saya nggak mau diketisin, itu nggak boleh kita pertanyakan. Karena kalau ditanya juga nanti apakah benar tirta itu suci juga bisa dipertanyakan gimana nanti. Ada orang-orang yang bisa ngetes tentang kesucian tirta gitu, walaupun mantranya sama, itu bisa beda kualitasnya. Ya kalau kayak tiang nih asal-asalan gitu, bisa tiang cek nih tirta bagus apa enggak gitu. Jadi hal itu memang kalau orang yang menggunakan keyakinan semata, kita nggak bisa counter, kita lebih baik layani saja gitu. Itu lebih bagus. Karena kalau tidak nanti terjadi perdebatan dan itu nggak bagus, membuat energi di pura pun jadi nggak bagus gitu. Karena adanya perdebatan tentang keyakinan gitu. Nggak ada ujung pangkalnya tuh kalau keyakinan itu. Gitu. Itu menurut yang Intan. Jadi kalau memang menemukan yang seperti itu mungkin nanti di tempat lain kita ngobrol atau orang lain yang mengajak ngobrol agar kita tahu apa alasannya gitu. Itu mungkin berbeda gitu, bukan untuk mendebatkan atau meragukan keyakinan orang lain. Kalau di Lombok itu lebih lazim orang Metirta itu nggak diketisi langsung, dikasih kayak wadah mangkok-mangkok kecil itu untuk Metirta sendiri gitu. Itu lazim kalau di Lombok gitu. Mungkin Niko sebagai informasi saja, Suksemo. Iya, Campurnya tadi tiang terputus karena baterainya habis tadi. Ini kita yang pakai device yang lain. Tiang kira peniki, ya. Artinya kejadian-kejadian seperti itu tentu akan banyak, masih banyak terjadi memang di tengah masyarakat kita. Banyak orang yang tidak mau diketisin jelmangku dan sebagainya. Mungkin karena beberapa hal ya. Saya kira itu masih terjadi. Seperti yang katakan dari Haji Dewo tadi di Lombok, memang ada kebiasaan tradisi di sana sudah dari dulu gitu. Setiap orang muspo di sana memang sudah disiapkan tempat tirta dan tempat bija, jadi orang mengketis sendiri-sendiri. Karena saya sempat tanya kepada ide pedanda Gede Arse di Lombok ya, di Pegesangan, saya tanya pedanda kok begini, ya kita tidak pernah tahu. Walaupun kita secara rohani, walaupun kita jadi pemangku, ternyata yang kita ketisin itu rohaninya lebih tinggi, nanti kita nggak bagus juga. Jadi ada pemahaman seperti itu gitu ya. Walaupun kelihatannya anak-anak, tapi dia secara spiritual ternyata dia roh-roh tua, roh-roh suci. Nah kita juga ada pemahaman seperti itu. Tapi ini kita berbicara agama yang normatif, demun ya. Secara normatif, seorang pemangku itu adalah pribadi-pribadi yang secara sastra itu sudah mendapatkan legitimasi untuk memimpin upacara, melayani umat terkait dengan kegiatan keberagamaan. Nah terkait itu harus dijelaskan dulu bahwa pinandite pemangku itu bahkan ya sang Kasinanggah Werde dan bukan hanya pemangku, orang yang usia tua karena usia, tua karena pengetahuan. Bahkan di Bali, kami di Bali di Batur ya, di Kintamani, yang ngerti sang tirta itu justru orang-orang yang masih suci, masih dalam artian belum mengenal asmara. Kami bilang sutra dan sutri. Orang-orang masih kecil sampai usia 8 sampai mereka belum mengenal asmara. Mereka kita anggap suci, mereka yang membagikan tirta dan bahkan yang memimpin sembahyang. Sama mereka yang sudah menopause, sutra-sutri itu ada 2, yang memang belum mengenal asmara atau yang masa asmaranya sudah lewat. Nah itu yang kemudian kita anggap sebagai orang yang bisa membantu kita dari sisi keagamaan, termasuk pemangku. Nah kalau walaupun pemangku, kalau dia dalam kondisi yang ya cuntake, nah istri gitu ya dia nggak. Ya. Tetapi harus dijelaskan pada umat bahwa pimpinan itu adalah insan-insan, pribadi-pribadi yang mereka secara sastra diberikan kewenangan sudah untuk melakukan pelayanan agama, termasuk dalam hal pembagian tirta itu. Membagikan tirta itu. Yang pertama, sehingga tidak ada keraguan kepada umat untuk tidak mau menerima pemercikan tirta dari pemangku siapapun juga. Itu yang pertama.
Yang kedua, dari sisi kepemangkuan, bagaimana caranya agar pemangku itu mau diterima oleh masyarakat? Tentu mereka juga harus introspeksi diri gitu ya. Ya, karena tidak serta-merta pewintanan itu bisa merubah seseorang menjadi suci gitu loh. Namun Butawangu misalnya, ya kartu asnya sebelumnya kan susah juga merubah. Yang namanya masyarakat kan tahu, wah, Butawa kartu asnya nih demen metajen, tiba-tiba mau wintan jadi mangku, ya itu orang bekeledan juga. Ini kan penting juga. Makanya seorang pemangku juga harus memproving dirinya, ya, memproving dirinya, membuktikan dirinya bahwa mereka layak untuk melakukan itu gitu loh. Mungkin dua-duanya harus baik. Masyarakat kita edukasi untuk bahwa pemangku itu adalah pribadi yang sudah memiliki legitimasi untuk melakukan pelayanan agama. Yang kedua, pemangkunya juga harus terus-menerus ya menjaga dirinya, mengembangkan, meningkatkan kesuciannya, menjadi role model kan gitu. Menjadi mangku nih makin ya ampun nih ya. So, habis seorang ini kelepus ngerokok di jeroan gitu misalnya, kelepus tiba-tiba mercikang tirte ya, rokoknya begitu ditaruh saja di tampule gitu, habis itu ngedisang tirte ya, secara serohani kan nggak layak. Bilangnya habis ngerokok tiba-tiba ngedisang tirte juga nggak layak, apalagi sampai minum arak tuh di jeroan, apalagi sampai marah-marah dengkit di jeroan habis itu ngedisang tirte, orang tidak akan secara serohani ya memang tidak akan bisa diterima. Ini tentu harus ada perbaikan perilaku dalam diri pemangku itu sehingga dia mau diterima oleh masyarakat. Memang menurut Aji akhirnya dua-duanya harus berbenah kan gitu. Tidak serta-merta kita menyalahkan umat, tapi juga pemangku itu juga harus membenahi dirinya gitu. Nah, saya kira itu. Jadi ada juga pemangku kan juga ada yang kadang-kadang masih agak ya seperti itu gitu kan. Ya, saya terus terang aja waktu masih di Bekasi dulu saya bilang ya di jeroan itu steril, nggak boleh orang bawa makanan dari luar ke jeroan. Trik saya, karena jeroan ini bukan tempat makan, jeroan ini tempat sembahyang, saya bilang itu. Banyak awalnya mangku protes, nggak boleh ngerokok di jeroan, saya bilang itu. Ini tempat suci, bukan tempat untuk ngerumpi, bukan tempat untuk mencari makan. Kalau mau makan silakan ke pewargan atau ke wantilan. Beda halnya kalau menikmati lungsuran, ya oke, Warung Nugraha Hidup Betara. Tapi kalau sengaja beli kopi dari warung atau dari Jabo Sisi, minumnya di Utama Mandalo, ya itu salah. Itu nggak benar. Itu etika namanya. Sama dengan kita di rumah. Sudah ada merajan, ada kamar tamu, kan nggak mungkin kita makan ke merajan. Nah itu etika. Nah saya kira ini perlu pembenahan di dua sisi, Pak Nengah. Ya tidak saja pada edukasi umat, tapi juga pada diri pemangku itu. Dan harus diyakinkan bahwa jangan ya seperti tadi, payuk perumpung misi berem, kita tidak boleh kemudian hanya terjebak kepada casingnya saja. Bahwa yang dibawa itu adalah Warung Nugraha Hidup Betara, Paican Hidup Betara, bukan Paicannya Jermangku. Ya, itu penting harus kita yakinkan kepada umat bahwa yang diberikan adalah karunia Tuhan. Yang entah siapa yang memberikan itu kan jangan dilihat itu. Nah, tetapi namanya dunia sekali tidak bisa kita hindarkan bahwa orang itu akan melihat figur, melihat dedikasi pemangku, melihat kepribadian pemangku dan lain sebagainya. Yang kira itu nggak bisa kita hindarkan. Nah untuk hal itu makanya perlu edukasi terus. Yang kira nih ke pandangan dari Titiang Suksema. Mungkin Bu Mangku di Palembang bisa memberikan kami. Jadi ini Pak Mangku, penambahan sedikit. Bukan intinya dia tuh tidak mau diberikan tirto oleh pemangku pemogok, bukan. Justru pemangku pemogok itu yang harus memberikan tirto kepada umat. Jadi ada pemangku-pemangku tambahan di sampingnya, pemangku istilahnya apa? Pendamping pemangku ini justru dengan pendamping ini dia tidak mau diberikan oleh pendamping tirtonya itu yang tidak maksud, padahal tirto ini sudah diberikan mantra oleh pemangku yang memimpin sembahyang tadi. Begitu pemangku pendamping yang memberikan tirto nggak mau, padahal itu asisten pemangku sebenarnya gitu. Nah ini jadi umatnya nggak mau diketisin gitu. Nah itu yang sering ditolak oleh umatnya. Kalau pemangku pemogok yang memberikan tirtonya dia terima gitu. Begitu asistennya memberikan tirta tidak mau, begitu. Ya, Tiang kira gini ya, kalau terkait dengan kepemangkuan, memang ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi gitu ya. Tidak serta-merta begitu dia selesai di Winten, itu saya katakan kemudian dia boleh melakukan loco palet raya. Ini aturan sebenarnya di dalam siwo sana. Ya, Tiang sedikit agak melenceng sedikit.
Dalam Vipassana dikatakan di sana bahwa Ya seorang mungkin itu pemahaman umat tuh mungkin dari sananya mungkin Pak Mangku dilihat karena dia belum di Winton belum apa gitu kok bisa berani mengentiskan dito ke seseorang itu maksudnya. Nah, betul. Jadi seorang pemangku itu ya ketika dia paling tidak dia sudah mendapatkan pewintenan itu pertama. Yang kedua, ketika seorang pemangku sudah mendapatkan pewintenan sebagai pemangku tidak serta-merta setelah dia di winten kemudian bisa langsung memimpin upacara. Ada proses yang harus dia lalui, yaitu ada namanya ngelinggihang sangyang angkarumandra. Kalau disulinggih namanya ngelinggihang wede. Pada Anda juga demikian. Pada Anda begitu mendiksu belum tentu langsung serta-merta langsung bisa memput upakara. Dia harus lulus ngelinggihang wede. Baik pujo agung, istilahnya pulang lingga, mancegiri, begitu aturannya dalam kependetaan. Seorang pemangku juga demikian. Begitu dia selesai di winten, dia masih punya waktu belajar 2 tahun. Nanti ketika dia pada masanya dia harus ngelinggihang sangyang angkarumantra dan itu di hadapan guru nabe yang ngaskaranya dan di hadapan umat disaksikan bahwa pemangku ini ya expert untuk sudah memimpin upacara gitu. Diberikan SIM-nya. Ya, diberikan legitimasi bahwa yang bersangkutan sudah layak memimpin upacara sampai tingkatan ini dan itu dideklarasikan oleh nabenya. Setahu kami di Jabodetabek prosesnya sudah seperti itu. Ya, Tiang nggak tahu di tempat yang lain. Jadi di kampung Tiangnya juga demikian. Begitu orang di winten, dia punya waktu dalam 2 tahun proses pembelajaran dari senior-seniornya. Selama itu dia akan menjadi pendamping. Ya, tapi begitu dia winten, dia boleh mercikan tirta sambil dia belajar, mendampingi. Nanti ketika masanya dia diuji publik lagi. Uji kompetensi gitu istilahnya. Ada namanya ngelinggihang sangyang angkarumantra. Nah ini tentu saya kira kalau umat juga agak ngeband ya. Ini belum mewinten baru ditunjuk secara skala, mungkin secara niskalanya belum nyurut ayu gitu ya. Belum mewinten ya mungkin memang perlu disikapi. Ya perlu nanti difasilitasi agar orang-orang seperti itu biar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, tentu perlu difasilitasi agar orang itu di winten saja kalau memang sudah menurut ukuran umat memiliki kelayakan. Nah, saya kira penunjukan seseorang untuk menjadi asisten pemangku tentu itu harus menjadi dalam diskusi rembugan Banjar, pengempuan pura itu kan. Kemudian disampaikan kepada umat oleh klien Banjarnya bahwa orang yang membantu juru mangku ini akhirnya dianggap cakap, dianggap mampu untuk melakukan pelayanan seperti itu. Yang kira itu harus disampaikan oleh klien Banjar dan sebagainya sehingga umat tidak ragu, sama seperti kami dulu waktu di Jakarta di Rawamangun ya. Ketika di sana kami mahasiswa setah Dharma Nusantara saat itu karena mereka sudah melakukan upanayana samskara mewinten, kita umumkan kepada Banjar bahwa mahasiswa yang ngayah ini mereka sudah mewinten dan sudah memiliki ya istilahnya sudah mampu, sudah boleh kemudian untuk ngayah ya ngerti sangkirte, masang wastre, ring pelinggih dan sebagainya untuk ngayah lah intinya seperti itu. Sehingga umat tidak ragu lagi ketika ada kok tiba-tiba ada orang ngayah ini dari mana ya, itu kan tanpa pemberitahuan. Saya kira itu perlu dilakukan sosialisasi oleh Banjar. Mengapa orang itu ditunjuk menjadi asisten pemangku? Karena mungkin karena kecakapan, pengabdian, pengetahuan, dedikasi dan lain sebagainya. Saya kira kan itu perlu. Bahkan kalau saya lihat di beberapa tempat di pura-pura yang lain, bahkan sampai sudah diberikan surat keterangan bahwa pemangku niki dikasih, ya itu saya bilang ada lulus ngelinggihang sangyang angkarumantra, ada sertifikatnya gitu. Dalam artian ini untuk memberikan legitimasi bahwa yang bersangkutan tuh ya benar-benar melakukan pelayanan. Itu yang kira kan itu dia harus dilakukan. Itu yang kira Niko Pak Nengah. Iya, semua. Iya. Ya silakan, ada paragraf 48 sih kurang tahu itu siapa. Yang bertanya silakan. Boleh bertanya nih ke? Aris. Gue enang sarang. Om Swastiastu, Bapak Ibu Mas Dharma, Sang Sami. Om Swastiastu, Jero Mangku, Pak Wayan. Om Swastiastu, niki izin sharing nih ke Jero Mangku. Aris. Nah, beberapa kali yang perhatikan, nih kan tadi bicara masalah prasadam nih, lungsuran gitu. Nah, beberapa kali yang perhatikan ketika ada acara mentegelinggih dan lain sebagainya, ini kan ada proses mencaru nih ke Jero Mangku. Nah, dari caru itu yang lihat banyak
seperti buah-buahan dan lain sebagainya. Nah, dari sebanyak itu buah-buahan segar selesai mencaru langsung dibuang seperti itu saja. Nah, muncul suatu pertanyaan dari umat seperti itu, boleh nggak sisa caru itu kita makan, nah, atau kita buah itu kita berikan kepada umat untuk dimakan, seperti itu. Karena kan itu buah yang masih sangat segar-segar, seperti itu. Nah, apakah caru itu masuk dalam lungsuran juga, nih, Kak Jero Mangku? Nah, mungkin itu saja. Minta sharingnya nih Kak, nih sama Om Santi. Suksema beli adik putu. Yang kira setiap iadnya bahan-bahan upakara ya, uparengga upakara itu memang harus bermanfaat, harus jadi lungsuran. Itu sebabnya mengapa leluhur kita menyuruh kita untuk membuat bahan upakara itu organik, ya, tidak dari plastik, tidak dari kayu, walaupun ada pisang kayu kan itu. Jadi organik. Nah, caru itu kan ditujukan untuk alam semesta, untuk panca mahabhuta, pertiwi, apa, teja, bayu, akasa. Ya. Kemudian apakah kemudian ini caru ini boleh dilungsur? Boleh. Kenapa enggak? Tetapi diberikan kepada alam, karena itu ditujukan untuk alam. Zaman dulu orang mencaru itu, ya enggak ada orang buang ke sungai itu. Semuanya dipakai, ya, dibakar, digeseng, kemudian dijadikan pupuk dan ditebarkan ke pekar di kebunnya. Jadi caru itu yang dapat prasadamnya adalah alam, ya, bukan manusia, karena memang kita tujukan caru itu kan manis, artinya mengharmoniskan alam semesta. Ya, kita perlu memberikan energi kepada alam semesta yang sudah kita ambil, ya, setiap hari. Maka caru itu jangan dibuang begitu saja. Tapi kalau kami ya punya tradisi di kampung saya di Kintamani, dan saya lama di Jawa Barat, selesai mencaru itu, karena caru itu dipendam. Dipendam di pekarangan di areal pura di Jabo Sisi, karena itu akan menjadi lemakan, menjadi pupuk, menjadi rabuk, ya, memberikan proteksi niskala kepada pura itu. Saya bisa buktikan. Suatu ketika di Bekasi, saya masih tinggal di pura waktu itu, masih bujang. Tiba-tiba ada orang kencing di tembok pura itu. Apa yang terjadi ya? Ya, sampai 7 hari barangnya itu hilang, nggak ketemu, nggak kelihatan katanya. Sampai dia cari dukun kemana-mana. Saya sengaja bikin tembok pura itu sakti gitu. Jadi dari hasil caru itu. Gitu. Akhirnya dia tanya, "Pak, minta maaf di sana, Pak. Kenapa? Oh, saya kencing sembarangan di tembok pura ini." Waduh, saya suruh minta maaf di penungun karang itu. Baru kelihatan barangnya lagi kan. Gitu. Ya itu kita perlu pura itu kita bikin sakti. Jadi caru yang kita buat di pura itu ya jangan dibuang begitu saja ke tong sampah, karena dia harus bermanfaat bagi alam, maka perlu dipendam. Begitu juga kalau di rumah ya mencaru ya pendam di pekarangan agar dia menjadi pupuk, menjadi memberikan proteksi, karena mantra-mantra mencaruan begitu. Pendam ya Kak ya? Iya, mempendam, karena itu menjadi proteksi buat rumah itu, memberikan daya magis agar rumah itu. Saya ngalamin rumah saya begitu. Jadi setiap orang bisa, aduh kok ini. Karena itu yang memberikan proteksi secara niskala kepada lingkungan rumah kita, dan secara skala berarti kita sedang memberikan energi baru kepada alam lingkungan, karena kita sedang mengambil alam lingkungan itu. Makanya caru itu prasadamnya adalah untuk alam, untuk lingkungan, bukan untuk kita nikmati. Prasadam yang kita nikmati ya yang sudah kita persembahkan di Astagan. Tetapi ya ada fenomena menarik juga gitu ya. Jadi kalau kami dulu waktu masih di Jawa Barat gitu ya, dan di beberapa tempat di Lumajang, saya pernah di Lumajang, saya pernah di Jawa Tengah. Begitu kita selesai mencaru, maka caru itu buah-buahnya, kelapanya, telurnya yang masih bermanfaat itu kita berikan kepada tetangga kita yang ada di sebelah. Mereka senang gitu ya. Mereka ambil yang nyaman, kita bilang ya sisanya itu sampahnya dan sebenarnya kita pendem. Jadi apa yang masih bisa dimanfaatkan oleh mereka nggak ada masalah. Nah, secara rohani sesungguhnya ya, secara rohani kalau mau jujur saya bilang, kalau kita menyadari bahwa diri kita juga terdiri dari panca mahabhuta gitu ya, dan kemudian kalau kita mengambil ajaran Buddha Bhairava gitu ya, memakan hasil persembahan caru itu enggak masalah kok. Anggap aja untuk nyomi Buddha kalau yang ada dalam diri kita. Tapi persoalannya kan orang bilang, wih gini gati nih orang ini kan gitu. Tapi enggak ada masalah.
Saya berapa kali ngambil telurnya Caru kok biasa, yang pakai yang goreng enak juga gitu kan, tidak ada masalah. Tapi saya proyeksikan ini untuk nyupat Budokalu yang dalam diri saya biar saya nggak marah-marah gitu. Nah ini lain lagi ceritanya kan, karena ya saya penekun tantra, jadi saya hal yang seperti itu biasa saya lakukan. Ya lunas segahan dan lain sebagainya itu udah biasa saya lakukan ya. Untuk orang yang nggak bisa, orang sakit tertentu habis segahan itu dipersembahkan, habis itu kemudian telurnya kita lungsur dan kita berikan kepada orang itu untuk penyembuhan, itu bisa kita lakukan. Nanti yang kira nih ke Dek Putu ya, suksema. Suksema nih ke Jamanku. Berarti sami-sami. Berarti boleh sebenarnya nih Jamanku, karena kalau yang lihat kayak di Jakarta Pusat kan waktu itu, jadi ada umat lain yang sayang Pak, buahnya dibuang, telurnya dibuang, mending buat kami saja juru parkir, nah seperti itu. Boleh Pak, boleh. Yang biasa lakukan itu kok, silakan, nggak ada masalah. Berarti tidak ada tidak ada unsur-unsur negatif lah nanti takutnya seperti itu ya gitu. Nggak ada. Yang negatif itu pasti karena pelit ya. Gitu semua di pencerahannya. Nggak apa-apa. Jadi yadnya itu harus bermanfaat untuk semua orang, untuk semua makhluk gitu ya. Itu yadnya, baik butuh yadnya, apapun jenis yadnya yang kita lakukan itu harus bermanfaat. Ya. Jadi kalau saya udah biasa, saya bilang saya pribadi biasa gitu ya. Kalau ada misalnya, pernah nggak Anda lihat di Besakih ketika ada upacara Taur Agung Kesange? Ya. Anda kok ngelungsur Caru tuh, nasin Caru Anda lungsur. Gitu Caru Anda lungsur bawa ke rumah kan? Itu kan prasadam. Karena kita akan berikan kepada lingkungan. Tetapi di Besakih saya lihat ya, di Besakih itu mereka ketika ada momen-momen tertentu mereka biasa tuh ngambil sisa-sisa tawur itu dan dia makan, dia masak, enggak ada masalah. Tidak ada persoalan sebenarnya kalau orang memahami tatunya. Ini kan orang nggak tahu tatunya kan itu dibilang wah makanan Budokalu dan sebagainya. Itu persoalan. Itu kan pemahaman, ya pemahaman dan keyakinan dan keberanian untuk melakukan itu kan tidak di Hindu kan begitu. Saya katakan not take price. Semuanya bisa dilakukan. Yang kira ini tinggal Putu berani nggak besok jadi gini, jadi volunteer gitu pas ada Caru. Pak Putu kumpulin, nikmati aja gitu. Kalau ada perubahan yang radikal itu kan nanti Putu eksperimen boleh kan? Tapi kalau Tiang sudah eksperimen yang itu, nanti Putu bolehlah eksperimen itu. Itu yang keren nih gue nggih. Nggih semua. Sami-sami. Ya, Susmo Pamangku, Ampura, Bapak Ibu yang lain mungkin karena waktu juga sudah jam 10:30 Jakarta, 10:30 Bali, sudah lewat 10 menit juga. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Jangan lupa isi absen, gitu aja. Pamangku ada closing statement Pamangku. Oke, suksema Dewa nggih. Bapak Ibu sareng sami, yang terpenting harus kita lakukan adalah satu, kita harus SDM, ya. Seleg memacu gitu ya, jangan kemudian sing demen memacu gitu ya. Jadi kita harus seleg untuk membaca. Mari kita bersama-sama tingkatkan literasi kita. Karena hanya dengan cara membaca kita akan salah satunya dengan mendapatkan pengetahuan itu. Tanpa kita literasi, tanpa kita membaca, tentu kita akan sangat jauh dari apa yang kita inginkan untuk mendapatkan pengetahuan itu. Salah satunya adalah dengan cara membaca. Membaca dalam tradisi Hindu itu diwajibkan oleh sastra. Ada namanya Wandanam. Ya. Ada namanya 9 hal yang kita bisa lakukan di zaman Kali Yuga. Salah satunya Wandanam. Wandanam adalah membaca kitab suci. Tanpa pengetahuan tentu kita tidak akan bisa maju dalam hal spiritual. Nanti di dalam Bhagavad Gita dia 4 sloka 37. Di sana juga dijelaskan, nanti kita akan bahas lebih detail di sana. Yatai damsi samidognir basma sat kurute Arjuna jinana agni sarwa karmani basma sat kurute tatra. Laksana api yang membakar habis kayu bakar itu menjadi abu, wahai Arjuna. Demikianlah pengetahuan suci Weda akan membakar habis reaksi-reaksi karma kita. Jadi kitab suci, dengan membaca kitab suci kita sudah diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa membakar karma-karma buruk di kita. Yang kira niku ji suksema pisan nggih. Yang waliang ji. Ya, suksema Pamangku, suksema Bapak Ibu semuanya. Maaf, pertemuan kita dibatasi dulu. Mungkin kita ketemu lagi minggu depan. Waktu dan tempatnya nanti saya akan informasikan. Terima kasih semuanya. Suksema Tu Haji, Tiang mohon izin live karena ada kegiatan di Banjar niki nggih. Pak Mangku, sehat-sehat semuanya.
Matur susun. Semua. Pak Dewo. Pak Dewo. Sukses Mas Sami. Pamit. Oke, sama-sama Ibu, sehat-sehat.